Saya jadi bingung nih, HP ini kekurangannya apa ya? Saya coba tulis kekurangannya tidak punya lubang jack audio. Tapi saya ada IM Type-C dan TWS di rumah, jadi kurang relate. Terus kekurangan kedua, mau saya tulis tidak ada slot memory card. Tapi saya sudah berlangganan cloud di Google Foto. Jadinya slot memory card tidak terlalu saya butuhkan juga. Toh HP ini sudah support OTG dan fitur PC Link. Jadi untuk drag and drop file dari HP ke memory card atau ke laptop sudah lebih mudah. Terus apa dong keluh kesahnya? So, dengerin aja deh. Ini ceritaku tentang Infinix GT30 5G 1 tahun kemudian. Ya guys, Infinix GT30 5G ini kami beli 1 tahun yang lalu atau lebih tepatnya bulan September 2025. Sekarang kan tahun 2026. Jadi bener dong saya bilang 1 tahun yang lalu. Di tahun 2025 kami beli HP ini 3 juta lebih dikit. Dan kini di awal tahun 2026 karena efek kelangkaan RAM, harganya jadi naik menjadi 3,2 juta. Di harga barunya ini masih terbilang wajar lah ya, tidak terlalu jauh. Dan daripada Anda jauh-jauh beli HP ini di toko offline, mending lewat online aja deh, lebih praktis. Link pembeliannya sudah kami sematkan di YouTube Shopping dan deskripsi, oke? Nah guys, saat pertama Anda beli Infinix GT30 5G, sudah siapkan paket pembelian yang tergolong lengkap. Minus pada casing bawaannya aja sih yang mulai menguning, dan screen protectornya yang sudah banyak meninggalkan goresan. Untungnya toko yang jual aksesoris HP Infinix kini sudah mudah didapatkan, baik di toko online maupun offline. Apalagi jenis layar HP ini flat, jadinya Anda nggak perlu bingung mencari tempered glass yang pas. Dan yang paling pas lagi menurut saya di model huruf L pada tangkai kabel USB A to C-nya. Model ini sangat bermanfaat saat Anda main game sambil nyalakan bypass charging. Konektor kabelnya tidak akan mudah bengkok terkena gesekan cengkraman tangan. Terus untuk wall charger 45 wattnya juga masih aman. Belum ada kerusakan, konektor port USB Type-C juga belum aus atau longgar. Masih bisa mengalirkan daya ke baterai 5500 mAh-nya mulai dari 2% ke 100% di waktu 1 jam aja. Selama 4 bulan saya pakai, bodi HP ini belum ada guratan lecet baik di bagian backdoor maupun di sisi framenya. Infinix klaim punya antena gaming 360 derajat yang mengelilingi framenya. Saat kami uji tes main game, sinyal 5G terbukti stabil. Kami belum pernah alami ping jumping. Dapatkan nilai rata-rata ping di 18 mili per second. Misal diajak nge-mall, sinyal 5G-nya masih mengikuti. Masuk ke dalam lift, sinyal 5G juga masih nyantol. Kita ajak membolang buat navigasi pun Infinix GT30 5G juga bandel. Positioning masih akurat secara HP ini punya kompas terintegrasi dan gyro hardware. Sedangkan kalau buat konten streaming game kami belum pernah coba sih. Karena streaming game butuh internet lebih stabil, tidak sekedar kualitas antena. Setidaknya HP ini masih cocok buat konten gaming indirect atau upload. Karena resolusi record layarnya bisa ke 4K. Misal kita bikin konten game Delta Force, HP ini sudah bisa membuka grafik smooth 90 fps dengan raihan FPS cukup lancar, ada di 80-an FPS. Baru yang tidak lancar jika HP ini diajak berenang guys. Soalnya hanya diproteksi oleh IP64 yang lebih tahan debu. Kalau untuk fungsi lainnya no problem, IR Blaster, NFC, in-display fingerprint masih berfungsi. GT Trigger-nya juga masih bisa unjuk gigi. Tidak ada cerita tombol GT Trigger-nya nyangkut atau macet karena sifat tombolnya ini kapasitif, bukan tombol fisik. Terus untuk lampu mechanical light waves-nya juga tidak ada kendala, belum ada yang konslet. Cahaya punggungnya ini masih bisa mengiringi suara musik secara ritmik dari dual speaker-nya. Di awal beli saya sangat suka dengan karakter dual speakernya ini. Walau speaker atas tidak sekencang speaker bawah, setidaknya saat kedua suara ini bertemu bisa hasilkan alunan musik bersinergi. Dentumannya lumayan keras tanpa pecah, dengan detail cukup baik plus polesan Dolby Atmos, membuat bassnya sedikit terasa. Coba deh dengerin. Ya
Guys, mungkin ada sebagian user Infinix yang masih bingung pilih antara seri Note 50 Pro atau seri Note 50s 5G Plus. Kalau menurut saya nih ya, jika ada dana lebih dikit, win-win solutionnya adalah membeli seri GT 30 5G ini aja. Performa ngacir di Note 50s bisa Anda dapatkan di GT 30 5G. Dan kenyamanan pakai layar flat berbezel tipis ala seri Note 50 Pro juga dikemas epic di seri GT 30 5G. Durabilitas layarnya juga tergolong berkelas. Dibanding seri Note 50 Pro atau Note 50s, GT 30 5G sudah pakai Corning Gorilla Glass 7i. Resolusi layarnya pun tinggi di 1,5K. Punya refresh rate 144Hz, bisa putar konten HDR di YouTube up to 4K. Sudah mendukung Wide Fine L1 di Netflix dan punya tingkat kecerahan tinggi di outdoor hingga 1600 nits. Buat ketik-ketik pesan enak bingit, tidak ada touch delay. Haptic feedbacknya pun empuk mirip seri Note 50 Pro. Overall, di bagian audio, body, sinyal, visual, saya tidak ada komplain. Dan faktanya memang HP seri ini jarang ada yang komplain. Saya pernah baca di grup FB, seri GT 30 5G ini tidak banyak keluhan seperti halnya seri GT 30 Pro. Mungkin keluhan mereka pada baterainya yang boros dan bodinya yang mudah panas. Keluhan itu bisa aja jadi benar ya, bisa jadi juga kurang tepat. Karena pemakaian tiap orang berbeda-beda. Kalau saya pribadi sih mengeluhkan sistem auto brightness atau sensor cahayanya guys. Jika kita tes auto brightness-nya secara perlahan, dari cahaya redup ke terang, perpindahan brightness-nya masih normal, tidak ada yang salah. Tapi dalam pemakaian normal, terkadang auto brightness-nya ngaco, bisa turun sendiri di cahaya terang. Jadinya kita harus naikkan secara manual. Rasio ngaconya sih tidak sering ya, dan tidak terlalu bikin sebel. Yang bikin sebel itu pada keluh kesah kedua saya. Kalau ini sifatnya subjektif ya guys ya, karena kerjaan saya sebagai reviewer tentu data pemakaian baterai atau SOT sangatlah penting agar kami bisa membagikan data screen on time secara valid ke Anda. Namun bisa Anda lihat sendiri, grafik konsumsi baterai di HP ini malah ngaco, padahal di awal beli nggak gini loh. Masa waktu sudah tunjukkan jam 7 malam, SOT saya cuma dapat 4 jam. Sedangkan saya pakai aplikasi pihak ketiga. Sudah benar tuh SOT-nya ke 7 jam. Padahal sebelum tes ya, HP ini juga sudah kami restart ulang dari posisi baterai 100% agar terkalibrasi. Entahlah sekarang bagaimana cara membacanya. Saya jadi bingung. Tapi kalau Anda orangnya tidak ambil pusing dengan screen on time, keluh kesah saya ini bisa Anda abaikan. Ya, moga aja Infinix segera fixkan masalah ini pada update selanjutnya. Sebagaimana keluh kesah ketiga saya, yaitu HP ini minim dapat perhatian update software. Tampaknya Kang Phoenix lupa sudah lahirkan HP ini. Di awal beli saya cuma dapat update sekali doang. Terakhir tertulis bulan Agustus 2025. Memang sih ada kabar XOS for GT16 akan rilis di tahun 2026. Tapi bulannya kapan? Saya kurang tahu. Di mana Infinix janjikan update mayor 2 kali sampai Android 17 dan security patch hingga tahun 2028. Next, mari kita bahas tentang keluh kesah user Infinix GT 30 5G di grup FB yang katanya perangkat ini boros baterai dan suhunya cepat panas. Untuk menjawab kebenaran pernyataan ini, saya akan coba jawab lewat data dan fakta aja biar Anda lebih percaya. Oke, buat editing, HP ini tergolong ngebut. Bisa merender video 8 menit with overlay pada resolusi Full HD 60 fps di waktu 3 menit aja. Kecepatan ini sangat dipengaruhi oleh SoC MediaTek Dimensity 7404 nanometer yang tertanam pada Infinix GT 30 5G. Dipadukan dengan RAM 8GB LPDDR5X, internal 256GB berjenis UFS 2.2. Jika kita lihat secara manufaktur 4 nanometer, harusnya kinerja HP ini sudah efisien, tidak rakus baterai. Tapi menurut penerawangan saya, yang buat baterainya terkesan boros karena faktor tuningan performanya lebih dilepas oleh Infinix. Mungkin Infinix pede dengan 3D Vapor Cloud Chamber yang tertanam di bodinya. Terlihat dalam uji tes 8 kali tes Antutu, hasil dari Infinix GT 30 5G masih stabil, dapat nilai rata-rata 870 ribuan dengan suhu masih normal di 40 derajat Celcius.
Nilai tes performa ini bisa mencerminkan kemampuan gamingnya. Contoh di Mobile Legends. Saat video ini dibuat, HP merek lain berchipset Dimensity 7300 atau 7400 yang saya miliki ini belum berani membuka settingan grafik ultra 120 fps seperti GT 30 5G ini. Mereka hanya main aman di settingan ultra super 90 fps. Hasilnya terlihat relevan dengan hasil tes performa di awal tadi. Kita ajak push rank hingga 20 game secara kontinu di ruangan non AC pakai data only non wifi, rata-rata FPS-nya masih stabil di 100 FPS. Untuk suhu baterai tentu naik ya, rata-rata di 45 derajat Celcius. Cuma perlu Anda ingat, ini suhu baterai bukan suhu permukaan. Jika kita cek suhu permukaannya masih di antara 40 derajat Celcius hingga 42 derajat Celcius. Suhu segini tergolong wajar ya, dan masih bisa diterima oleh telapak tangan manusia. Nah, kalau ada yang bilang suhu segini panas, agak lebay sih ya. Mending matikan aja HP-nya, masukkan ke laci. Dan untuk menjawab apakah baterainya boros, dalam skenario full game tadi, nilai SOT yang kami dapatkan ada di 4 jam saja. Kalau skenarionya kita rubah, grafik kita turunkan ke high super 90 fps, pakai wifi plus data, SOT bisa ke 6 jam. Kalau untuk kebutuhan membolang, buat navigasi intens, sosial media, foto-foto, SOT dapat 7 jam. Untuk kebutuhan harian, biasanya saya bisa dapat SOT 8 jam. Charging sekali bisa bertahan mulai dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Mengenai baterai health-nya juga oke, masih 100% dalam 4 bulan pemakaian. Saya sih lumayan puas, nilai dari saya 7,5/10. Terakhir kita bahas kameranya. Dalam 4 bulan di lensa kameranya juga no problem. Tidak ada isu mengembun pada lensa wide 64 megapiksel dan 8 megapiksel ultra wide-nya. Minus kamera GT 30 5G ini tidak punya OIS, hanya AIS. Tidak punya sensor flicker cahaya, plus tidak bisa record video full HD 60 fps, hanya disediakan opsi HFPS atau 45 fps aja. Kalau untuk record video 4K 30 fps sudah sanggup baik lewat video belakang maupun kamera selfie 16 megapikselnya. Dan kerennya, videonya bisa jalan stabil untuk seukuran HP segmen gaming. Buat video call di cahaya redup, untuk live TikTok dan story IG indirect ya, hasilnya juga jauh dari kata burik. Minus pada ketiadaan autofokusnya aja pada kamera selfie-nya. Pun begitu ya, walau kamera utama 64 megapikselnya tidak punya OIS seperti seri Note 50 Pro, hasilnya sudah mencukupi untuk keseharian. Bahkan untuk foto subjek manusia, saya lebih suka hasil di seri GT ini. Mungkin faktor sensor kamera GT pakai Sony, kalau Note 50 Pro pakai Samsung. Seri Note 50 Pro baru unggul pada objek pemandangan dan skenario malam hari karena peran OIS-nya. Namun untuk skenario cahaya keras dan indoor, sistem HDR-nya cukup baik. Terlebih, Infinix GT 30 5G ini punya lensa ultra wide yang bisa record video secara stabil di 2K 30 fps. Untuk berganti lensa dari wide ke ultra wide juga bisa di resolusi Full HD 30 fps. Hasil foto 0,6-nya lagi-lagi sudah lebih dari cukup menemani liburan Anda. Dan misal ada objek mengganggu pada hasil foto, tinggal manfaatkan fitur Object Eraser aja. Hasilnya terbilang rapi karena dikerjakan langsung oleh server Infinix. Untuk kelemahannya lensa ultrawide-nya ini ya, saat ambil foto di malam aja sih ya. Untuk skenarionya ini lebih baik pakai kamera utamanya. Oke, sekarang kita coba menaiki tangga guys di resolusi Full HD 30 fps pakai lensa ultrawide ya. Stabilizer bisa on di sini. Apakah stabil? Yap. Lumayan ya. Cukup stabil guys. Ketika kita record pakai lensa ultrawide ya.
guys, kesimpulannya, apakah HP ini layak dibeli di tahun 2026? Menurut saya di kelas HP 3 jutaan di tahun 2026, tren AI adalah fitur wajib dan akan lebih diperlengkapkan lagi fungsinya. Untuk tren model layar pasti mengikor iPhone dengan sudut curve berbezel tipis, punya dynamic island, punya desain back kamera simple vertikal, punya lensa ultrawide, punya fitur dual video dan punya fitur video bokeh. Mungkin pabrikan smartphone hanya otak-atik IP rating dan kapasitas baterainya aja sih. Kalau kecepatan charging kayaknya standar minimal masih 45 watt. Begitupun juga dengan chipset, kemungkinan tidak akan jauh berbeda performanya. Paling cuma ganti nama chipset doang. Kalau perang besar-besaran RAM kayaknya mustahil deh ya. Untuk sekarang kita punya HP RAM 8/256GB aja sudah bersyukur. So, terlihat kan segala fitur smartphone yang akan jadi tren di 2026 hampir semuanya sudah dimiliki oleh Infinix GT30 5G. AI, layar mewah, kamera oke, video stabil, performa jos, semua ada di HP ini. Bisa dibilang HP ini adalah HP all-rounder gaming. Dan kalau menurut saya pribadi, Infinix GT30 5G adalah HP terbaiknya Infinix 2025 versi Bu Guru Vanilla. Gimana? Mau beli atau skip?